Permintaan John Hartman akhirnya dikabulkan. Deretan pemain Eropa pilihannya siap memperkuat timnas Indonesia. Ini daftar pemain pilihan John Hartman yang akan mengubah wajah timnas Indonesia. Ujian berat sudah menanti. Naturalisasi dipercepat sesuai permintaan John Hartman. Semua berawal dari satu permintaan yang tidak biasa. John Hartman tidak hanya datang untuk melatih, dia datang dengan visi besar, dan yang lebih berani, dia memilih sendiri pemain yang ia butuhkan untuk mengubah wajah timnas Indonesia. Ini bukan sekadar eksperimen, ini adalah rencana serius untuk membawa Garuda naik ke level yang selama ini hanya jadi impian. Dan ketika permintaan itu akhirnya dikabulkan, semuanya langsung bergerak cepat. Erick Thohir bersama PSSI tidak ragu, mereka tahu ini momen yang tidak boleh disia-siakan. Nama-nama besar mulai masuk dalam radar, dari Pascal Struijk yang kokoh di belakang, hingga Kenneth Taylor dan Jairo Riedewald yang siap menghidupkan lini tengah. Belum lagi tambahan kekuatan dari Jayden Oosterwolde, Ian Maatsen, Mitchell Bakker, hingga Luc Vickery. Ini bukan sekadar kumpulan pemain, ini adalah tim yang dibentuk berdasarkan kebutuhan taktik, bukan sekadar nama. Di tangan John Hartman, semua pemain ini punya peran jelas. Tidak ada yang datang hanya untuk melengkapi, semua datang untuk bertarung. Sistem mulai terbentuk, pola permainan mulai terlihat, dan yang paling penting, mental mulai berubah. Ini bukan lagi timnas Indonesia yang menunggu permainan, ini timnas Indonesia yang siap mengontrol, menekan, dan bahkan mendikte jalannya pertandingan. Dan ketika semua ini akhirnya diuji di panggung besar melawan Italia National Football Team, Poland National Football Team, dan Nigeria National Football Team, disitulah kebenaran akan terlihat. Apakah pilihan John Hartman ini benar-benar bisa mengubah segalanya? Atau justru jadi taruhan terbesar dalam sejarah timnas Indonesia? Tapi satu hal yang pasti, tim ini tidak lagi datang untuk sekadar bermain. Mereka datang membawa misi. Mereka datang membawa perubahan. Dan mereka datang untuk membuktikan bahwa keputusan besar ini bukan kesalahan, tapi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan sekarang, semua keputusan itu mulai terasa berat. Karena ketika John Hartman memilih pemain-pemain ini, itu bukan sekadar pilihan, itu adalah taruhan. Taruhan terhadap waktu, terhadap ekspektasi publik, dan terhadap masa depan timnas Indonesia. Semua mata tertuju, semua menunggu. Apakah kombinasi pemain seperti Pascal Struijk, Jayden Oosterwolde, Ian Maatsen, Mitchell Bakker, Kenneth Taylor, Jairo Riedewald, hingga Luc Vickery benar-benar bisa menyatu? Karena satu hal yang tidak bisa dibohongi dalam sepak bola, chemistry. Mereka mungkin datang dari liga besar, dari atmosfer kompetisi yang keras. Tapi ketika mengenakan jersey merah putih, semuanya harus dimulai dari nol. Harus saling percaya, harus saling mengerti. Dan yang paling penting, harus punya satu tujuan yang sama. Disinilah peran John Hartman benar-benar diuji. Bukan hanya sebagai pelatih, tapi sebagai pemimpin. Ia harus menyatukan ego, menyatukan gaya bermain, dan menyatukan visi dalam waktu yang sangat singkat. Dan waktu itu, tidak banyak. Karena di depan sudah menunggu ujian yang tidak bisa ditunda. Pertandingan melawan Italia National Football Team, Poland National Football Team, dan Nigeria National Football Team bukan hanya sekadar uji coba, tapi panggung pembuktian. Jika mereka berhasil, maka semua akan terlihat seperti keputusan jenius. Tapi jika gagal, kritik akan datang tanpa ampun. Namun justru disitulah letak keberanian dari langkah ini. Karena untuk naik level, Indonesia tidak punya pilihan selain mengambil risiko. Dan mungkin, inilah momen di mana timnas Indonesia benar-benar berubah. Bukan karena nama pemainnya saja, bukan karena strategi saja, tapi karena keberanian untuk keluar dari zona nyaman dan menghadapi dunia tanpa rasa takut. Dan jika semua itu bersatu di satu pertandingan, maka satu hal bisa terjadi. Sebuah kejutan yang akan diingat lama. Kejutan yang bukan hanya mengubah hasil pertandingan, tapi mengubah cara dunia memandang Indonesia selamanya. Ini bukan lagi soal eksperimen. Ini bukan lagi soal proses. Ini adalah pertarungan harga diri. John Hartman sudah memilih, dan pilihannya bukan main-main. Nama-nama seperti Pascal Struijk, Jayden Oosterwolde, Ian Maatsen, Mitchell Bakker, Kenneth Taylor, Jairo Riedewald, sampai Luc Vickery, ini bukan sekadar pemain, ini adalah senjata. Dan kalau semua ini masih gagal, maka tidak ada lagi alasan.
Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Karena ini adalah paket lengkap. Ini adalah tim yang dibentuk langsung sesuai keinginan pelatih. Ini adalah skuad yang dirancang untuk naik level, bukan sekadar bertahan di tempat. Jadi kalau masih bermain takut, kalau masih ragu, kalau masih mundur, maka masalahnya bukan di pemain. Masalahnya ada di mental. Dan disinilah semuanya diuji. Saat menghadapi Italia National Football Team, Poland National Football Team, dan Nigeria National Football Team, tidak ada pilihan lain selain berdiri dan melawan. Tidak peduli siapa mereka. Tidak peduli seberapa besar nama mereka. Kalau Indonesia ingin dihormati, maka Indonesia harus berani menantang. Dan ini saatnya berhenti jadi tim yang hampir. Berhenti jadi tim yang lumayan. Karena dunia tidak peduli dengan hampir. Dunia hanya ingat siapa yang berani. Bayangkan satu momen ketika pemain Indonesia tidak lagi mundur, tapi justru maju menekan. Duel keras, tackle tanpa ragu, lari tanpa henti. Itu bukan sekadar permainan, itu pernyataan. Dan kalau satu gol itu datang, bukan cuma stadion yang meledak. Seluruh dunia akan sadar. Indonesia tidak lagi sopan di lapangan. Indonesia datang untuk mengganggu. Indonesia datang untuk melawan. Dan Indonesia datang untuk menghancurkan ekspektasi semua orang. Ini bukan lagi mimpi. Ini perang. Dan hanya ada dua pilihan. Naik level atau hancur di depan dunia. Sekarang sudah tidak ada ruang untuk cerita manis. Ini bukan lagi soal progres bagus atau perkembangan positif. Ini soal hasil. Soal pembuktian. Soal siapa yang benar-benar pantas berdiri di level ini. John Herdman sudah diberi semua yang dia minta. Pemain-pemain pilihannya sudah datang. Sistemnya sudah disiapkan. Jadi sekarang, tidak ada alasan lagi. Kalau tim ini masih terlihat ragu, kalau masih kalah duel, kalau masih takut pegang bola, maka itu bukan karena kurang kualitas. Itu karena belum siap jadi tim besar. Dan disitulah masalah sebenarnya. Nama-nama seperti Pascal Struij, Kenneth Taylor, Jairo Riedewald dan yang lainnya tidak datang ke sini untuk sekadar ikut-ikutan. Mereka datang dari lingkungan sepak bola keras. Mereka terbiasa dengan tekanan. Mereka tidak akan gemetar hanya karena menghadapi nama besar. Pertanyaannya sekarang, apakah seluruh tim punya mental yang sama? Karena saat menghadapi Italia National Football Team, Poland National Football Team, dan Nigeria National Football Team, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Semua akan terlihat. Siapa yang berani duel? Siapa yang berani ambil risiko? Dan siapa yang justru menghilang di bawah tekanan? Ini bukan pertandingan untuk pemain yang setengah-setengah. Ini pertandingan untuk mereka yang siap perang. Dan fans garis keras tahu satu hal. Lebih baik kalah sambil bertarung habis-habisan daripada kalah tanpa perlawanan. Karena rasa hormat tidak datang dari skor, tapi dari keberanian. Kalau malam itu Indonesia berani bermain keras, berani menekan, bahkan berani membuat lawan frustrasi, maka satu hal akan terjadi. Rasa takut mulai berpindah dari Indonesia ke lawan. Dan saat itu terjadi, itu bukan lagi sekadar pertandingan. Itu adalah titik balik. Titik di mana Indonesia berhenti jadi tim yang diremehkan dan mulai jadi tim yang diperhitungkan. Karena dunia mungkin belum percaya, tapi di lapangan, Garuda bisa berubah jadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb.
think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to